Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan tentunya salam sehat buat para Tribuners dan sahabat Warta Kota. Baik, karena kita sudah antigen ya, saya akan buka marker saya. Dan tentunya nanti kita akan mengeksplorasi beberapa pemikiran yang nanti akan kita coba diskusikan bersama. Dan saya buka berarti ya, nggak apa-apa ya. Pagi ini atau siang ini kita akan berbincang-bincang bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Bapak Muhammad Anies Mata. Selamat siang Pak Anies. Selamat siang. Kebetulan saya juga didampingi oleh Mas Yoga. Tentu kita akan berbincang-bincang terkait persoalan bangsa, tentunya melalui pemikiran Pak Anies Mata. Pak Anies, kita langsung aja Pak Anies ya. Di era demokrasi ini menjelang pemilu 2024, tentunya Partai Gelora yang saat ini sedang on fire lah, katakan on fire, dengan kesibukan Pak Anies yang saat ini mungkin sedang proses verifikasi ya Pak ya? Iya. Nah, bagaimana tanggapan Partai Gelora menghadapi demokrasi besar nanti di Indonesia, khususnya di tahun 2024 ini? Silakan Pak Anies. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari teman-teman Tribun ya. Jadi alhamdulillah sekarang ini kita sedang menyiapkan semua persiapan verifikasi partai politik ya, yang akan berlangsung beberapa bulan lagi insya Allah. Tapi kita berusaha supaya seluruh persiapan ini sudah kita selesaikan sebelum masa verpolnya dimulai. Dan alhamdulillah untuk saat ini Partai Gelora sudah ada di semua provinsi 100%, semua kabupaten kota. Kabupaten kota kita itu ada 514, alhamdulillah 100%. Dan di kecamatan juga sudah ada di 90, mungkin sekarang 94% ya, dari 7.235 kecamatan di seluruh Indonesia. Jadi secara de facto alhamdulillah persiapan sudah menuju pemilunya sudah kita selesaikan. Tapi menurut saya masalahnya bukan di persiapan administrasi ini. Apa tuh? Pemilu 2024 nanti itu akan sangat berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu ini akan berlangsung di tengah krisis yang jauh lebih dalam daripada sekarang krisis yang kita hadapi ini. Ya. Ada krisis ekonomi yang sekarang sudah kita rasakan semua ya. Kita rasakan betul dampaknya kan. Yang kedua juga ada krisis geopolitik yang tanpa terasa ini kan perang di Ukraina ini sudah lebih dari 1 bulan kan. Betul. Ya kan? Dan orang berpikir bahwa ini adalah perang antara Rusia dan Ukraina. Enggak. Padahal enggak ya? Ini antara Rusia dengan Barat. Apa istilahnya proxy war gitu ya? Ini sudah bukan proxy war lagi. Ini benar-benar orang udah Rusia tidak pakai proxy, dia sendiri yang maju. Man to man. Bukan pakai ideologi juga, Pak ya? Hah? Bukan pakai ideologi. Enggak, sekarang ini benar-benar perangnya itu perang terbuka. Amerika hadir di sana. Kemarin Biden mengatakan juga kan Putin harus diturunkan. Jadi ini kan tidak pernah terjadi sebelumnya kan. Dan sekarang angka pengungsi sudah 10 jutaan lebih, gitu ya. Jadi lebih dari 1/4 sekarang ini penduduk Ukraina itu mengungsi, dan hampir 4 juta sekarang itu sudah keluar dari Ukraina. Ya kan? Dan ini ada ramalan juga bahwa akan ada gelombang pengungsian baru lagi nanti, itu kemungkinan besar dari beberapa negara Timur Tengah lagi di luar dari Syria dan Irak yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Jadi kita ini ada dalam dunia yang sangat bergolak, dan kalau misalnya embargo dilakukan kepada Rusia untuk minyak, Rusia ini kan memproduksi sekitar 10% dari total produksi dunia. Betul.
Jadi kira-kira hampir 10 juta produksinya setiap hari. Jadi nggak ada negara yang bisa menggantikan itu. Jadi kalau Akan mahal. mahal, dan sekarang kan sudah kita rasakan. Dampaknya Pemerintah sudah masyarakat menaikkan lagi. semua harga BBM kan? Iya kan? Kalau harga BBM naik kan artinya apa kan? Itu inflasi besar-besaran, iya kan? Mungkin itu akan jadi strategi Partai Gelora untuk jualan lah, katakan ke masyarakat. Otomatis karena partai ini kan harus mewakili zamannya. Ya. Dan apa yang paling buruk dalam pemilu kita nanti 2024 adalah bahwa sekarang ini elit dengan rakyat itu seperti sudah bercerai. Elit tidak bisa lagi menangkap kemarahan rakyat, kesedihan rakyat, kegalauan rakyat ini. Dan saya kira salah satu tanda dari bahwa elit ini sudah tidak memahami kemarahan rakyat itu adalah ide penundaan pemilu dan atau 3 periode itu ya. Iya kan? Iya. Tapi gini, Pak Anies menarik nih terkait masalah penundaan pemilu. Tapi yakin itu akan ditunda? Ada orang berusaha, Oke. iya kan? Tapi itu kan harus dicegah itu. Oke. Itu harus dicegah itu. Karena tidak konstitusi, Pak. Iyalah. Begitu. Tapi maksudnya saya ingin menunjukkan bahwa sekarang ini elit dengan rakyat itu sudah lama bercerai. Jadi orang tidak bisa lagi menangkap kemarahan rakyat, kesedihan rakyat, kegalauannya. Itu orang sudah tidak bisa menangkap itu. Bayangkan ketika ada kelangkaan minyak goreng, rakyat disuruh pindah jadi rebus-rebus saja. Gitu. Pak Anies, maaf saya potong sih. Tadi Pak Anies katakan bahwa tahun 2024 akan ada krisis. Itu di sedunia. Maksudnya sekarang ini sudah ada krisisnya, tapi 2024 itu lebih buruk lagi gitu. Apakah itu yang menjadi pertimbangan juga untuk menunda pemilu? Apakah bisa dibenarkan? Enggak, justru sebaliknya. Krisis besar itu mengharuskan adanya kepemimpinan baru. Resikonya tinggi, Pak? Enggak, justru karena di tengah krisis itu, apa masalah Indonesia? Satu, krisis besar ini kan terjadi secara global. Dan karena ini krisis menimpa semua masyarakat global, setiap negara itu punya masalah, yaitu di semua negara kan ada masalah yang sama. Orang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Oh. Iya kan? Oke. Sekarang coba Anda bayangkan gitu ya. Kan uang besar yang kita buat di program di Mandalika ini ya, Mandalika. Ya. MotoGP ini. Terjadi di tengah situasi apa coba? Kan orang Pandemi, justru masalah. kelangkaan minyak goreng gitu ya. Yes. Iya kan? Bagaimana Anda bisa pesta olahraga kayak begitu di tengah situasi kayak begini? Tapi pandangan masyarakat tersendiri ini terlepas dari pro kontra ya Pak Anies ya. Justru malah euforia. Dia senang bahwa kita bisa menonton GP lah di Mandalika di Indonesia. Itu kan persepsi uang besar yang dikeluarkan ini persepsi publik yang lah. tidak akan bisa punya return gitu loh. Oke. Iya kan? Jadi maksud saya itu salah satu contoh bagaimana orang perceraian antara elit dengan rakyat ini gitu loh. Oke. Dan saya kira nanti kan mau akan ada lagi Formula E di Jakarta ya. Gitu ya. Jadi maksudnya begini, elit itu tidak lagi tahu apa yang harus mereka lakukan di tengah krisis yang sekarang ini ada. Gitu. Oke. Iya kan? Oke. Apa hubungannya coba bagaimana ceritanya ketika ada krisis seperti ini yang semakin dalam dan popularitas pemerintah juga semakin jeblok, orang tiba-tiba mengusulkan penundaan pemilu. Iya kan? Orang tiba-tiba mengusulkan 3 periode dan seterusnya gitu. Iya kan? Itu yang saya maksud. Ini artinya apa? Orang tidak lagi memahami aspirasi yang sedang berkembang dan kemarahan yang sedang ada ini di masyarakat gitu. Itu maksudnya. Jadi justru jangan krisis itu malah bukan dipakai untuk menunda pemilu. Enggak, justru sebaliknya. Apa mungkin Bisa justru malah untuk mempercepat pemilu gitu. apa mungkin karena ini Pak Anies? Apa mungkin karena oposisinya yang lemah? Saya kira sekarang ini oposisi juga tidak bisa mewakili kemarahan rakyat itu ya. Oke. Mereka tidak mewakili itu. Karena sekarang yang kita perlukan ini untuk skala Indonesia sekarang ini,
memang satu terobosan baru gitu loh. Oke. Oposisi sekarang maksudnya tuh ini tidak berhubungan dengan orang suka dengan tidak suka dengan Jokowi misalnya. Iya. Nggak begitu cara berpikirnya gitu loh. Oke. Bahwa sekarang ini ada krisis besar yang sedang kita alami dan para elit kita, pemimpin kita ini tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Jadi yang orang perlukan itu adalah satu terobosan baru. Ide baru bagaimana membawa Indonesia eksis, survive, bisa bertahan dan tetap bertumbuh di tengah krisis yang sekarang ini ada. Makanya Gelora hadir. Iya. Memang untuk itu Gelora hadir. Karena kita jauh sebelum Gelora ini hadir, diskusi yang panjang yang kita lakukan sebelumnya itu adalah diskusi tentang krisis yang akan datang ini. Oke. Saya sudah bertahun-tahun sebelumnya berbicara tentang krisis yang akan datang ini. Cuma waktu itu orang kan tidak punya bayangan apa sih maksudnya krisis itu. Tapi tiba-tiba pandemi datang gitu ya. Iya kan? Efeknya sampai ke ekonomi. Sekarang sampai begini. Belum selesai pandemi, sekarang sudah ada perang. Betul. Jadi sekarang ada pandemi. Ada perang. Kemudian ada krisis ekonomi. Apalagi akan terjadi sesudahnya? Itu adalah revolusi sosial. Oke. Di semua negara ini akan terjadi. Ngeri ya. Ya, ini akan terjadi. Saya ini tadi Pak Anies Mata mengatakan akan ada terjadi krisis. Sampai seberapa lama itu Pak? Kemungkinan? Ini akan lama karena 10 tahun, 20 tahun? kira-kira itu periode yang diperlukan oleh krisis sebesar ini, karena krisis ini adalah krisis yang datangnya dari siklus 1 abad. Ya. Oke. Coba bayangkan, supaya kita ada gambaran sederhana ya. Apa yang bisa dilakukan oleh dunia waktu Rusia menginvasi Ukraina? Nggak ada. Nggak ada Pak. Dia anggota Cuman tetap Dewan Keamanan PBB kan. Mau ditekan kayak apa Rusia coba? Dia juga punya hak veto kan? Iya. Betul, betul. Iya kan? Iya. NATO tidak juga berani maju di situ kan? So kalau di situ itu perang dunia langsung gitu kan? Betul. Iya kan? Kan itu artinya lembaga dunia ini yang namanya PBB sekarang nggak ada nilainya. Iya kan? Oke. nggak bisa apa-apa ya. Artinya apa? Sistem internasional kita sekarang ini ambruk dengan perang ini. Itu membuktikan bahwa sistem ini udah nggak bisa dipakai, nggak ada gunanya. Itu artinya sistem ini yang sekarang sistem internasional yang dibangun. Misalnya sekarang orang memberikan sanksi kepada Rusia. Ini kan juga merupakan ujian. Jangan pikir Rusia susah sendiri ya. Ini juga ujian bahwa apakah sistem ekonomi internasional itu bisa jalan atau enggak. Kalau Rusia nanti membuktikan diri dia bisa eksis di sini, ini artinya bahwa sistem ini pun juga sudah ambruk, nggak ada gunanya itu. Iya kan? Iya, iya, iya. Sekarang misalnya nih, kalau reserve-nya Rusia tiba-tiba ditahan di semua negara, iya kan? Kan orang berpikir enak betul merampok harta negara lain gitu. Iya kan? Nah, jadi maksudnya apa? Ini sistem yang dibuat setelah Perang Dunia Kedua ini tidak bisa lagi dipertahankan. Jadi kita sedang bertransformasi kepada satu sistem atau tatanan dunia baru. Dalam tatanan dunia baru ini, Amerika tidak lagi sebagai penguasa tunggal. Oke. Iya kan? Akan ada negara-negara lain yang juga punya kekuatan seperti China, India, misalnya kan? Dan itu sebabnya karena kita ada dalam pergolakan yang panjang sekarang ini menuju pembentukan tatanan dunia baru, saya suka bilang begini. Ini waktunya Indonesia untuk masuk. Oke. Jadi panitia pembentukan tatanan dunia baru. Oh, jadi Cuma penonton ya. Bukan cuma penonton. Coba bayangkan. Dulu waktu Jepang ikut dalam Perang Dunia Kedua, Jepang perlu basis geostrategi. Namanya Indonesia. Dicaploklah kita semua. Tiba-tiba kita jadi jajahan. Yang perang Jepang sama sekutu, yang korban Indonesia kan. Ini sama dengan Ukraina. Yang perang Rusia sama Barat, yang korban Ukraina. Iya kan? iya, iya. Kan yang korban Ukraina. Betul, betul. Nah, posisi Indonesia sendiri itu dalam posisi seperti ini ya. Tadi kan Pak Anies bilang ini akan terus berkepanjangan bencana inilah, dari mulai perang, ada pandemi juga, krisis ekonomi. Udah gitu sekarang pemerintah pusat juga lagi mencoba terfokusan ke IKN gitu kan. Nah, Pak Anies melihatnya seperti apa nih? Jadi apa sih yang terjadi di kita ini gitu? Apa mungkin itu tadi yang Pak Anies bilang karena tatanan global itu sedang
Yang Anda tanya si IKN ini. sedang tidak kondusif gitu kan, tiba-tiba kenapa kayak sedikit ada pemaksaan gitu loh pemerintah. IKN ini seperti anak yang lahir tidak diinginkan. Gitu. Oke. Tapi sudah lahir. Iya kan? Oke. Cuma orang tidak menginginkannya, cuma sudah lahir. Gitu. Oke. Tapi apakah dia akan tumbuh atau mengalami stunting, itu masalahnya. Betul. Gitu ya? Ya, siap. Saya kira IKN ini akan mengalami stunting itu tadi. Dia lahir tidak tepat waktu itu. Oh, berarti Pak Anies pesimis nih akan berjalan. Nggak ada, dia lahir, dia tidak punya alasan untuk survive itu. Gitu ya. Terlepas DPR sudah setuju atau enggak, itu bukan masalah di situ gitu loh. Kan semua juga orang tahu bahwa undang-undang apa saja sekarang dengan gampang bisa di-stempel di DPR kan. DPR kan tidak punya suara hari ini kan. Apa saja itu dengan gampang gitu loh. Iya kan? Tetapi masalah pemerintah udah bukan di situ gitu loh. Bukan karena di DPR-nya lancar terus program itu akan jalan dengan sendirinya, iya kan? Sekarang siapa yang mau invest di tengah situasi ini? Sekarang orang akan kembali kepada pendekatan proteksi. Setiap negara memproteksi sumber-sumber keuangannya sendiri, memproteksi sumber dayanya alamnya sendiri. Sekarang ini semua negara akan kembali ke situ di tengah situasi global yang sangat tidak menentu sekarang ini. Orang akan kembali ke situ semuanya gitu loh. Jadi jangan berpikir akan ada investasi besar di tengah situ, nggak ada. Oh gitu. Buktinya Softbank Pak ya, Softbank udah. Nggak ada itu loh. Situasinya tidak memungkinkan itu terjadi itu. Iya kan? Ini yang saya bilang, ini seperti anak yang lahir tidak diinginkan gitu. Dan karena sudah lahir dia mungkin mengalami stunting gitu. Gitu. Maaf Pak Anies, tadi kembali lagi tadi Pak Anies Mata katakan bahwa Indonesia mestinya bisa jadi panitia nih. Dan itu untuk itu makanya pemilu 2024 tetap perlu dilaksanakan supaya Indonesia bisa jadi panitia. Harus dilaksanakan. Jadi karena pergolakan global yang sekarang ini sedang tidak menentu, dan seperti yang saya katakan tadi, sebelumnya sudah ada pandemi, ada krisis ekonomi, sekarang ditambah perang, yang akan terjadi selanjutnya ini adalah krisis sosial di semua negara. Krisis sosial ini kenapa terjadi? Karena satu, pemimpin di negara itu, dan ini terjadi di semua juga, tidak mengerti atau tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Yang kedua, mereka tidak bisa menangkap kemarahan rakyat, kegalauan rakyat, dan seterusnya, karena mereka mengambil keputusan tidak mempertimbangkan persoalan dasar ini. Kan itu diputuskan di DPR yang Itu dia masalahnya, itu yang saya bilang, representasi karena elit sudah bercerai dengan rakyat, itulah yang terjadi. Sehingga kemarahan ini akan berubah menjadi ledakan sosial. Dan saya tidak mengatakan itu di Indonesia saja, tapi itu di mana-mana. Sekarang ini rakyat di seluruh masyarakat di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia, hidup dalam tekanan hidup yang sangat berat. Anda kan coba kalau Anda lihat ya, lihat wajah ibu-ibu yang antri minyak goreng. Itu kan psikologinya udah rusak. Emosi orang itu udah rusak sekarang itu. Iya kan? Bahwa ini situasi ini benar-benar seperti tidak terkendali gitu. Iya kan? Betul. Orang tidak percaya bahwa pemerintah benar-benar bisa menyelesaikan masalah itu. Iya kan? Setelah kelangkaan minyak goreng, sekarang habis itu harga BBM naik semua kan? Sebentar lagi nih semua harga pangan naik semua, dan kita Indonesia ini masalahnya kan juga rapuh secara ketahanan pangan itu. Karena sembako kita itu impor. Iya kan? Bulan lalu kedelai udah naik. Jadi, dan itu semua akan naik nanti dengan sendirinya. Artinya kita akan menghadapi boleh jadi inflasi yang lebih besar daripada angka yang tercatat secara resmi dalam kenyataan hidup sehari-hari itu. Oke. Menyeramkan. Jadi ini yang saya maksud, orang di sini ini akan ada krisis sosial ini. Oke. Nah, krisis sosial ini harus diberi kanal. Solusi. Secara konstitusi. Nah, pemilu itu salah satunya memberikan kanal Saya itu. lihat gini Pak Anies, kalau di 2024 katakanlah salah milih presiden, wah kita nggak akan selesai dong, krisisnya nggak akan selesai dong. Ya memang iya tepat itu. Lebih parah lagi gitu kan. Ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa sekarang ini kan krisisnya sejak 2 tahun ini kan sudah krisis terjadi kan. Karena pandemi. Habis itu saya mengatakan ini akan berkembang menjadi krisis ekonomi. Nah, karena ini lebih dalam kan. Karena pandemi ini kan menghentikan pergerakan global. Iya kan? Tiba-tiba sekarang ini ada perang lagi kan.
Ini pandemi belum selesai loh nih. Ini ada perang nih kan. Di tengah kekacauan ini banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh negara-negara besar. Oke. Dan boleh jadi menurut saya, negara-negara besar seperti Amerika, China misalnya, Rusia kan besar sekali wilayahnya, India dan seterusnya. Semua negara-negara besar ini nanti di tengah krisis kepemimpinan di dalam negerinya masing-masing punya masalah selanjutnya. Ancaman disintegrasi sosial dan disintegrasi teritorial. Iya. Itu. Tapi yang dikatakan oleh Pak Prabowo benar dong. Indonesia kan hancur dalam tanda kutip. Saya juga tidak. Maksud saya kita tidak mau membuat situasi itu serem, begitu ya. Kita tidak ingin menakut-nakuti rakyat dengan situasi itu. Tapi sebagai pemimpin, kita harus punya pemahaman tentang apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Supaya apa? Supaya kita merumuskan langkah-langkah kita sebagai bangsa itu berdasarkan prediksi kita tentang apa yang akan terjadi itu. Ini yang saya maksud. Justru disinilah orang perlu arahan. Ini yang saya maksud dengan orang perlu arah baru itu. Dan di sini partai politik punya peran penting untuk menentukan. Inilah gunanya partai politik itu. Gitu loh. Mereka harus merumuskan arah itu. Kalau enggak, kita ini akan disintegrasi. Sebab orang kita akan mengalami itu, ancaman disintegrasi bukan karena ada pemberontakan di daerah, enggak. Tapi karena pemerintah pusat tidak becus. Tidak mampu melaksanakan tugasnya. Itu dia. Tidak mampu melaksanakan perannya. Sekarang ini kan sejak pandemi kita itu jangan salah loh, kita defisitnya sudah melampaui toleransi undang-undang kita gitu. Kita defisitnya paling sedikit 5% gitu ya. Ini kan terus nih. Dan ini akan ada titik di mana utang yang menggunung nanti ini tidak bisa kita bayar gitu. Dan pendapatan pajak pemerintah ini kan makin turun gitu ya. Kelihatannya memenuhi 100% karena targetnya diturunin jadi kelihatan 100% gitu. Ya. Tapi sebenarnya enggak. Orang defisit kita segitu kok ya. Tapi kondisi seperti ini yang tadi Pak Anies beberkan ya, eksplorasi tentang persoalan bangsa kita. Optimis nggak sih ketika pemilu tepat waktu dan ada kepemimpinan baru bisa kembali stabil? Kita tidak bicara apakah kita optimis atau enggak. Kita harus optimis. Oke. Kenapa? Ya kalau ada musibah datang, kita kan harus survive gitu. Oke. Iya kan? Sumber optimisme kita itu bukan karena kita belum tentu kita punya solusi, tapi sumber optimisme kita itu karena kita harus survive sebagai bangsa. Cuma cara yang paling efektif berpikir sebagai bangsa adalah jangan berpikir bertahan di tengah krisis, tapi berpikir melompat. Itu maksudnya. Melompat maksudnya. Ini yang kita maksud arah baru itu. Baru Indonesia. Daripada kita tergilas oleh krisis global yang akan datang itu, lebih bagus kita menjadi bagian dari perumus tatanan dunia baru itu. Itu maksudnya. Jadi kita berpikir satu langkah lebih besar dari kemampuan kita sekarang, tapi kalau kita berpikir ke sana, itu bisa kita raih. Itulah sumber optimisme kita gitu. Jadi jangan berpikir kalau begitu situasinya mengerikan terus enggak. Kita harus survive, kita harus bertahan sebagai bangsa itu. Dan itulah fungsinya pemimpin, itulah fungsinya partai politik, memberikan arah kepada bangsa di tengah ketidakjelasan, di tengah ketidakpastian. Iya kan? Jangan pula elitnya ikut bingung gitu kan. Nah, kalau gitu Partai Gelora juga sudah punya calon presiden untuk diusung di 2020. Kita sekarang sedang berjuang untuk melakukan pemisahan pemilu legislatif dengan pilpres. Supaya Partai Gelora juga bisa punya calon presiden sendiri. Itu. Kita sekarang sedang mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan berhasil. Kalau ini berhasil, insya Allah kita akan mengajukan lagi judicial review selanjutnya. 0% untuk calon presiden. Biar semua ikut bertarung ya. Supaya kita berikan ruang kepada sebagian besar orang yang merasa punya kemampuan untuk ikut bertarung. Dan otomatis Partai Gelora juga pasti punya calon sendiri lah. Gitu. Dengan konsep tadi. Oh iyalah, kita datang membawa ide ini. Ya, iya. Gitu. Artinya optimisme itu memang harus dibangun dari elitnya dulu ya. Iya. Gitu ya. Orang kita sekarang ini, Indonesia ini perlu visi baru. Karena di tengah situasi yang tidak menentu sekarang ini, orang kan ada dalam ketidakpastian. Makanya orang tidak yakin, orang ragu-ragu. Iya kan? Ya. Dan
kemungkinan orang melakukan kesalahan strategis jauh lebih besar. Jadi kita harus punya pemahaman kepada situasi secara detail dan punya proyeksi tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Baru kita bisa merumuskan kira-kira ini yang harus dilakukan Indonesia. Tapi mindsetnya adalah mengubah tantangan menjadi peluang. Itu mindset utamanya. Saya pikir gini Mas Yoga, dengan analisanya Pak Anies ini, kayaknya Pak Anies siap jadi presiden. Tapi siapa ya? Seandainya Allah takdir. Otomatis lah kita siap. Tapi kalau lihat konsep-konsepnya tadi, Konsepnya. Ya memang kita cukup. makanya kita sekarang ajukan dulu judicial review kan, supaya Partai Gelora bisa punya calonnya sendiri. Nah, seandainya gagal judicial review tersebut, Kita cari akal lain lagi nanti. nggak koalisi mungkin dengan partai lain? Itu salah satu alternatif otomatis. Oke. Tadi Pak Anies Mata menyinggung pileg dan yang sudah dipisah dengan pilpres ya. Bagaimana Pak Gelora menyiapkan caleg-calegnya untuk ditempatkan di legislatif? Dari awal kita sekarang ini sudah bekerja berbasis dapil. Dari sekarang kita sudah mulai bekerja, dan orang-orang yang kita proyeksi sebagai bacalek sekarang sudah mulai kita siapkan, sudah kita suruh turun ke Ada seleksinya juga? Ada seleksinya otomatis. Dan alhamdulillah sekarang ini pendekatan ini menurut saya ini alhamdulillah sangat efektif sekali gitu ya. Jadi kita sudah punya bayangan tentang proyeksi caleg-caleg kita semuanya, dan sudah kita distribusi juga ke dapil gitu ya, di 80 dapil yang ada. Jadi orang bekerja jauh lebih efisien gitu ya, dari sekarang gitu. Kalau boleh tahu Pak, calegnya ini pindahan dari partai lama atau mantan? Atau memang betul-betul yang hasil debut? Jadi satu caleg? ada dari otomatis dari mantan PKS pasti. Dari mantan ada ya? Tapi dari beberapa partai lain juga ada. Oke. Gitu ya. Cuma politisi baru juga ada. Oh, Artinya- politisi baru ya? Ya artinya orang yang tidak pernah ada di partai sebelumnya sekarang nyalek gitu. Jadi ini istilahnya ini seperti kayak aksi pertamanya lah sebagai Debutnya politisi lah, ya, debut debutnya di pertama dunia ya. panggung politik. Debut pertama ini. Banyak orang yang Banyak ya? dan menurut saya kita juga mendorong kelompok ini, begitu juga di kelompok generasi muda, anak-anak muda yang kita calonkan untuk maju. Ini juga banyak, alhamdulillah. Tapi dalam perekrutan itu ada kesulitan nggak sih, Pak Anies? Kesulitan merekrut para generasi muda? Karena kan kalau lihat dari beberapa survei, analisa kita teman-teman media itu, anak muda ini kayak apatis sama partai politik. Nah, gimana Pak Anies menanggapinya, Partai Gelora? Sebenarnya kalau kita lihat survei-survei kami menunjukkan bahwa orang sebenarnya tidak apatis dengan politik ya. Justru tingkat awareness orang, kesadaran orang tentang politik ini sangat tinggi sekali, terutama di kalangan generasi muda. Tapi begitu kita bicara politik praktis, apakah orang mau maju sebagai politisi, berjuang dan seterusnya, umumnya orang berpikir bahwa itu terlalu mahal. Bukan karena politisi itu banyak bohong ya? Enggak. Kan orang jadi kesel gitu. Orang berpikir bahwa ini ongkos modal yang besar ya. diperlukan untuk itu. Untuk spanduk, untuk Gitu ya. Umumnya orang berpikir seperti itu. Oke. Tapi saya berpikir terbalik tuh. Partai Gelora ini dirancang supaya dia menjadi tangga naik orang-orang yang tidak berdaya. Oke. Difasilitasi oleh Partai Gelora. berarti tidak ada mahar. Kita tidak pakai mahar-maharan begitu, justru kita bantu mereka untuk naik, tapi kita juga berikan mereka tools bagaimana caranya bekerja secara politik untuk memenangkan satu target perolehan kursi dengan ongkos seminimal mungkin. Karena itu kan menyangkut juga masalah bagaimana cara orang bisa bekerja secara efisien kan. Saya ini dari awal, saya sepanjang pengalaman saya lebih dari 20 tahun, saya tahu bahwa uang itu penting. Tapi itu bukan awal dan bukan akhir. Gitu. Itu bukan awal dan bukan akhir. Seorang politisi itu harus punya bonding dengan rakyatnya, dengan konstituennya. Harus punya ikatan pemikiran dan ikatan emosi dengan rakyatnya itu. Itu yang menciptakan konstituensi, basis pergulatan, basis interaksi antara seorang leader dengan rakyat yang mau dia representasikan. Kalau ini ada, masalah ongkos itu jadi sederhana.
Yang bikin ongkos ini jadi mahal karena kita bicara masalah prosedur komunikasi yang saya selalu sebut seperti political marketing, ya kan? Itu yang bikin mahal. Anda harus bikin iklan, bikin ini, bikin itu. Memang iya, itu pada akhirnya diperlukan, tetapi itu bukan yang menentukan. Makanya kan banyak partai yang modalnya besar, tapi tetap aja gagal kan? Atau dia modalnya dia membayar jauh lebih mahal dari yang seharusnya. Jadi yang kita dorong orang terlebih dahulu bahwa dia harus punya bonding dulu dengan rakyatnya, dengan konstituen yang ingin dia jadikan sebagai basis. Harus ada komunikasi pemikiran. Anda harus menjelaskan apa pikiran Anda yang ingin Anda tawarkan kepada mereka. Harus punya narasi. Setelah itu harus punya hubungan emosional. Jadi ada satu hal yang tidak tergantikan dalam politik, itu adalah pertemuan langsung. Interaksi. Datanglah ke mereka, datang ke warung, datang ke masjid, datang ke di mana orang berkumpul, bicara dengan mereka dan seterusnya. Ciptakan gelombang dari situ. Politisi itu harus punya aura yang kuat. Karena aura itu yang membangun, yang membuat orang bergerak. Gitu. Kalau kita hanya datang dan bayar seperti itu, kita menghina orang. Tapi kondisi masyarakat memang seperti itu. Enggak. Kalau ketika ada jadi politisi sendiri yang menciptakan itu. Kita ini terjebak dalam yang namanya demokrasi pasar bebas. Iya kan? Karena memang faktanya begitu, Pak Anies. Mohon maaf Pak, bahkan di tingkat pilkades pun seperti itu loh. Tuh. Di tingkat pilkades yang di tingkat desa, itu yang terjadi. Itu yang saya bilang, itu yang saya tidak percaya dari awal. Saya dulu memimpin PKS ya, dari nol. Jangan pikir kita punya modal banyak dulu kayak begitu. Saya juga jadi caleg, saya mengerti berapa besar uang yang saya keluarkan. Enggak. Karena saya datang. Ketemu dengan orang, bicara dengan mereka dan seterusnya. Begitu bonding itu terbangun dengan rakyat itu, orang keluar kok bingung. Jadi kenapa kita pakai politik uang, bukan politik partisipasi? Karena kebanyakan politisi memang tidak punya narasi. Hanya pakai uang. Makanya pakai nasi. Gitu. Kalau orang nggak punya narasi, paling gampang ya pakai nasi. Gitu. Berarti Gelora benar-benar menyiapkan caleg itu secara selektif ya? Iya, kita dorong mereka turun memang. Kita turun dan bergaul dengan mereka, datang ke mereka, bicara apa adanya, dengarkan keluhan mereka, coba tangkap apa yang menjadi kegalauannya, kemarahannya, kesedihannya, dan seterusnya, harapan-harapannya, tangkap itu dan berikan mereka jalan narasi. Ini loh yang diperjuangkan oleh Gelora itu. Memang di awal ini berat itu. Saya tahu karena orang menyederhanakan masalah, lebih gampang kasih nasi daripada kasih narasi, ya kan? Lagi pula orang kan berpikir bahwa rakyat kita ini karena pendidikannya rendah, ya mereka nggak paham yang sulit-sulit. Saya nggak percaya itu. Mungkin komunikasinya Pak yang mesti diubah ya, sehingga membuat mereka paham. Hanya politisi yang tidak punya narasi yang pakai nasi, itu masalahnya. Tapi itu tidak berarti bahwa nasi tidak penting, itu juga perlu. Saya suka bilang begini, kalau kita pergi ke kafe kan, kita perlu ngopi, betul. Tapi kalau kita duduk nih bareng kayak begini bertiga ya, terus kita ngopi, nggak ngomong, ngopi aja terus nih, nggak enak ya? Kembung gitu kan. Tapi kalau kita ngomong nggak ada kopinya, bisa lama. Nggak enak juga, kering juga mulut kita kan, iya kan? Betul. Kalau yang tadi kembung, yang ini mulut kita kering. Jadi yang asyik itu adalah obrolannya. Betul. Kopi ini pemanisnya. Kira-kira gitu. Itulah politik yang sebenarnya gitu. Betul. Nah, kita ingin mengembalikan tradisi politik ini di tengah masyarakat. Tradisi seperti apa yang diinginkan oleh Partai Gelora? Tradisi perbincangan antara politisi dengan konstituennya. Jangan hanya datang kirim parcel lebaran, enggak, datang gitu. Di saat ini Pak, yang mungkin beda dengan Pak Anies mata waktu membangun partai 10 tahun lalu atau 15 tahun. Saat ini kan komunikasi itu sudah saling banyak Pak, bisa lewat handphone, bisa lewat Zoom, gitu. Bagaimana memanfaatkan itu? Kita bersyukur alhamdulillah sekarang ini kita misalnya sekali Zoom bisa 1000-an yang hadir. Jadi kita tidak perlu lagi gedung besar
untuk pertemuan besar ya. Cukup pakai handphone Pak ya. Dari awal kita karena ini didirikan di tengah pandemi, jadi kita nggak percaya dengan big office, kantor-kantor besar, enggak. Itu udah nggak zamannya lagi. Dan saya harap ini KPU harus mengerti persoalan ini nanti dalam verifikasi itu ya. Oke. Ini cara kami mengurangi ongkos di Partai Gelora karena sistem platform digital ini sebenarnya sangat efektif mengurangi ongkos. Sekarang saya tidak perlu gedung besar untuk mengumpulkan 1.000 orang. Saya bikin flyer, bikin pengumuman bahwa kita mau diskusi. Kita ada program namanya Cerita Kopi. Orang bisa hadir 1.000-an full, maksimum seperti yang oleh Zoom ya. Seandainya lebih kita bisa bikin lebih dari itu. Gitu. Itu kan artinya sekarang ini ada banyak kerja-kerja besar, kerja penggalangan yang bisa kita lakukan tanpa memerlukan space besar kan. Betul. Iya kan? Yang orang perlu di daerah kan cuma pulsa lebih banyak kan? Iya kan? Jadi saya juga mau mendorong pemerintah ketimbang program misalnya IKN ini lebih bagus mempercepat transformasi menuju digital. Infrastruktur digital inilah yang harus kita percepat pembangunannya di Indonesia ini karena itu lebih efektif nanti untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Gitu. Coba bayangkan berapa banyak yang kita hemat kan? Kita cuma duduk di satu tempat bersama 1.000-an orang dalam satu momen di seluruh real time gitu kan. Oke. Mana pernah terjadi sebelumnya kan? Sebelumnya Anda bayangkan Anda perlu gedung besar kalau 1.000 kan. Anda perlu ballroom besar kan. Jadi memang pandemi ini kita dipaksa gitu. Memang iya. Untuk berdigitalisasi gitu. Memang harus ya. Makanya itu yang saya bilang tadi, masalah menentukan prioritas ini. Coba Anda bayangkan, ini kan lebih efektif mempercepat program ini. Katakanlah misalnya dibanding IKN dalam waktu dekat ini. Itu yang lebih kita perlukan itu. Oke. Bicara IKN nih, Mas Yoga, Pak Anies. DKI Jakarta besok sudah akan dilepas nih daerah khusus ibu kotanya menjadi provinsi Jakarta biasa. Nah ini kan perhelatannya cukup luar biasa nih di DKI kan. Para kandidat sudah mulai genit-genit lah di publik lah, di media juga. Nah kalau Pilpres sendiri Pak Anies melihatnya sosok seperti apa sih Pak yang sekarang sudah muncul kayak Pak Anies Baswedan, ya kan, terus Pak Ganjar Pranowo, Mbak Puan dan lain sebagainya. Pak Anies ngelihat sosok ini pas nggak sih kalau untuk konteks Pak Anies sebagai ketua umum partai politik lah di Indonesia. Melihatnya seperti apa gitu loh, figur-figur yang tampil di sini. Apakah mereka sudah berbuat banyak untuk daerah masing-masing gitu, kayak Pak Anies Baswedan di DKI, Mbak Puan ketua DPR RI, dan Mas Ganjar di Jawa Tengah. Melihatnya seperti apa? Karena kondisinya mereka pun di survei ya lumayan baik lah ya elektabilitasnya. Saya tidak ingin bicara tentang kandidat presiden yang lain ya. Karena Gelora sendiri akan memperjuangkan calonnya. Berarti optimis. Iya kan? Iya, oke, siap. Kita harus ke sana gitu loh. Tapi saya juga berharap bahwa orang-orang muda ini dapat ruang untuk maju gitu loh, supaya kita kompetisinya itu jauh lebih enak gitu kan. Makanya tadi Gelora judicial review kan itu, supaya kita bisa punya kesempatan untuk 0% punya calon berarti sendiri. Ya, Pak Anies ya. Sekarang pemisahan dulu ya, kita ajuin dulu gitu ya. Oke. Jadi maksud saya begini, partai politik itu kan didirikan supaya dia membawa aspirasi, dia juga menjadi sekolah kepemimpinan nasional. Jadi sebaiknya setiap partai politik itu punya calon presiden dari kadernya sendiri. Betul. Ya. Oke. Itu jauh lebih fair sebenarnya gitu loh. Kenapa sih partai politik nggak berani mencalonkan kadernya sendiri? Karena mesti orang luar. Makanya saya sebenarnya terus terangnya, saya salut dengan Mbak Puan itu. Dia punya partainya nomor 1. Iya kan? Dia berani maju. Harus kita kasih salut. Iya kan? Seharusnya kita dorong partai besar seperti Golkar punya calonnya sendiri, partai
Gerindra punya calon Kan sudah sendiri. didorong juga. Iya, mesti kita dorong seperti itu. Itulah gunanya partai politik. Dia jadi sekolah kepemimpinan. Inilah orang Anda yang Anda tawarkan kepada publik. Supaya Itu. pemilih bisa milih yang paling baik kan jadinya. Sekarang kalau kita ambil semuanya dari luar, terus gunanya apa ini partai dibikin gitu loh? Gunanya apa gitu? Iya kan? Itu kan artinya kita akhirnya mendorong politik transaksi. Akhirnya orang bikin partai buat jualan. Iya kan? Itu yang membuat orang tidak percaya partai politik. Anda bikin partai ini habis itu jual karcis calon presidennya gitu. Iya kan? Akhirnya orang nggak percaya. Oh ya, Anda cari duit begitu. Bukan membawa ide, bukan mau punya melatih orang menjadi pemimpin, menyiapkan pemimpin untuk bangsa, bukan itu. Itu masalahnya gitu. Makanya harus kita dorong supaya setiap partai politik itu punya calonnya sendiri, punya calon presidennya sendiri itu. Dan kalau ada orang luar yang mau jadi calon presiden, sebaiknya dia masuk menjadi anggota partai politik. Cukup. Supaya apa? Supaya kita ini mendahulukan institusi daripada sekedar orang. Gitu loh. Dengan begitu, kita membangun kepercayaan publik kembali kepada partai politik. Supaya yang kedua, kita menghilangkan, kita basmi tradisi jualan karcis itu loh. Iya. Itu sebenarnya tradisi yang menunjukkan bahwa kita ini bukan bangsa yang dewasa gitu loh. Iya. Bikin partai susah-susah, habis itu juga karcisnya di luar, kok bagaimana ceritanya gitu. Saya nggak bisa paham gitu. Ini kan persoalan Karena orang tidak confident dengan dia kan. Memang dia tidak punya arah ke situ kok, bukan cuma sekedar nggak confident gitu loh. Saya senang misalnya Golkar punya Pak Airlangga gitu ya. Oke, itu bagus. Itu gunanya gitu loh. Masa partai besar nomor 2 nggak punya calon presiden sendiri? Iya kan? Masa jualan karcis kayak itu kan? Kan sebenarnya sih partai-partai seperti apa namanya? Saya juga mendorong semua partai supaya itulah gunanya orang membuat partai politik, supaya dia menyiapkan pemimpin untuk bangsa. Nah, sebenarnya itu ada susahnya mengukur kepemimpinan daerah. Sebab Anda jangan salah gitu loh. Orang daerah itu anggarannya dari pusat. Iya kan? betul. Iya kan? Itu harus kita lihat. Let's say misalnya, coba kita lihat ya. Anggaran daerah itu antara PAD-nya, pendapatan asli daerahnya, dengan total APBD-nya, itu nggak seberapa PAD-nya gitu loh. Jadi bisa dibilang ya itu semua pencapaiannya itu ya pencapaian pusat pada dasarnya. Betul. Ya, betul. Kalau Iya, ngeliat menelisik anggaran memang seperti itu. Nah iya, DKI yang memang PAD-nya tinggi Pak ya? ini kan ibu kota Iya. gitu ya. Karena dia PAD-nya itu kan, dia di properti aja, di sini kan PBB aja kan dia gede kan. Ibu kota. Tapi maksud saya adalah dia tidak menciptakan sumber-sumber pendapatan baru di daerah itu. Kan sumber pendapatannya itu juga gitu loh. Betul. Gitu loh. Ya, Pak Anies, ini cukup menarik ya, para Tribuners dan sahabat Warta Kota. Mungkin untuk karena sesi saat ini udah hampir habis nih Pak Anies. Mungkin Pak Anies bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia gitu loh. Sekaligus harapan dan target Partai Gelora ini ke depan itu seperti apa? Karena kita sekarang sedang menghadapi satu krisis besar, dan yang lebih buruk dari krisis ini adalah bahwa elit kita ini sudah lama bercerai dengan rakyat. Maka yang kita perlukan sekarang ini adalah mengembalikan kepercayaan publik kepada masa depannya. Dan supaya kita punya kepercayaan bahwa kita punya masa depan yang lebih baik, kita harus mengubah cara kita berpikir. Krisis ini harus kita ubah jadi peluang. Supaya krisis ini harus bisa kita rubah jadi peluang, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia ini berpikir lebih besar. Caranya bagaimana itu? Dunia sekarang ini sedang berjalan menuju pembentukan tatanan dunia baru. Indonesia harus menjadi panitia pembentukan tatanan dunia baru itu. Target yang 5 besar dunia itu ya? Itulah yang saya maksud dengan 5 besar dunia itu. Dan arah ke sana ini yang saya maksud dengan arah baru Indonesia gitu loh. Nah, saya sebenarnya sudah menulis ini sejak ini 2013 saya tulis buku Gelombang ini. ketiga ini. Gelombang ketiga 9 Indonesia. tahun lalu udah Iya. Pak Anies udah punya pemahaman. Dari 2013. Nah, Ada di toko buku Pak ya? ada di toko buku. Ini juga saya bikin. Ini kalau ini 2 tahun lalu ini awal pandemi ini.
ini saya merasa perlu memberikan pemahaman keislaman dan cara menghadapi krisis dari perspektif agama ini, karena saya menyaksikan bahwa semangat beragama orang di Indonesia ini sedang tinggi-tingginya, tetapi orang memerlukan agama sebagai sumber inspirasi tentang bagaimana mereka menghadapi krisis yang sedang terjadi sekarang. Sebenarnya ada satu lagi nanti insya Allah yang akan saya tulis, sedang kita siapkan sekarang ini, arah baru Indonesia ini lebih detailnya gitu, untuk 2024 insya Allah. Insya Allah. Ya baik, Tribuners dan sahabat Warta Kota, tadi sudah kita berbincang-bincang dengan Pak Anies Mata. Semoga bermanfaat dan tentunya saksikan terus di bincang politik di Tribun Network dan Warta Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.